Dhamma itu nanti di depan bulan hitam. Di mana Pak? Bulan hitam saya kasih renggang karena memang tulisan zaman dulu itu aslinya renggang gitu Pak ya. Menggunakan kaligrafi Kufi. Kufi itu dari kota Kufah yang ada di Irak ya. No terus renggang hai ya. Mohon maaf ini nggak ada titik. Nu harapannya apa tadi Pak? Dhamma. Ya. Kalau dhamma itu mohon maaf, kalau harakat dhamma itu tanda bacanya titik merah di depan. Titik merah di mana Pak? Ya, disinilah kira-kira di sini Pak. Titik merah di depannya. Ya, berarti ini tanda bulat ini. Ini untuk dhamma, ini sama dengan apa Pak? Dhamma untuk huruf nun. Kalau sukun nggak ada tanda baca Pak, sukun nggak ada tanda baca. Hi berarti harapannya apa Pak? Kasroh. Kalau kasroh itu tanda bulat di bawah huruf. Ingat ini aslinya tanda bulatnya merah Pak. Bulatnya apa? Merah. Ya. Kayak jim, ya. Sukun tidak ada tanda bacanya. Harapannya apa Pak? Fathah. Kalau fathah itu tanda bulat di depan. Ya. Ini awal mula pemberian tanda baca untuk Al-Quran. Nah, ini titik bukan titik beneran Pak, tapi tanda baca A I U. Tanda baca fathah, dhamma, kasroh. Ya. Ya. Kalau di depan berarti dibaca apa Pak? Dhamma. Di depan ini kan di depannya nun. Kalau di bawah dibaca kasroh. Kalau di atas, ya ini awal mulanya begitu Pak. Ya, kemudian dikembangkan oleh ulama yang kedua bernama Nasr bin Ahmad Al-Laisi. Kalau ini sekitar tahun 60-an, 69 atau tahun 70 Pak, Hijriyah. Berapa Pak? Hijriyah. Ya, tahun berapa ini Pak? Tahun 60 Hijriah, 69 mohon maaf, tahun 69 Hijriah ya. Terus kemudian ada ulama yang kedua yang bernama siapa tadi? Amr bin Ahmad Al-Laisi ya. Nasr bin Ahmad, mohon maaf, Nasr bin Ahmad Al-Laisi ya, bin Ahmad Al-Laisi. Nah, Nasr bin Ahmad Al-Laisi, kalau tadi sudah ditemukan harokat A I U, sekarang dia ingin ngasih beda mana ba, mana ta, mana sa, betul nggak Pak? Batasa itu kalau nggak dikasih titik, mana yang ba, mana yang ta, mana sa, betul kan? Iya. Contoh misalkan kalimat apa Pak? Bayyana, apa Pak? Bayyana, ya, bayyana. Atau bainalah sama aja Bu ya. Baina aidihim wa ma khalfahum, misalkan kalimat baina. Ya, baina. Nah, ini mau dibaca apa ini? Ya kalau nggak ada titiknya betul nggak Pak? Kalau harakat sudah ketemu, ya harakat sudah apa Pak? Sudah ketemu, ya. Dia ngasih tanda titiknya itu, ya, ngasih tanda titiknya itu pakai garis. Pakai apa Pak? Pakai garis, ya. Dan Pak saya ingat-ingat, ini sudah lama saya kaji. Pakai garis atau pakai apa ya? Dan saya pastikan Pak supaya nggak salah, nanti salah lagi. Udah lama nggak ngajar, soalnya ngajar tentang ilmu Al-Quran ini Pak ya. Ya, diingat-ingat dulu yang ada Pak.
Oh iya, pakai apa namanya? Pakai garis kecil. Pakai garis apa, Pak? Pakai garis kecil miring. Garis kecil miring. Kalau Mbak itu garis kecil miring begini, Pak. Garis kecil. Ya. Garis kecil. Ingat ini titik, Pak, kebalikan ya. Yang garis malah untuk di titik. Kalau ya berarti 2, Pak. Berarti apa? 2. Kalau ini 1. Sekarang anggap saja ini sah. Anggap saja apa, Pak? Anggap saja sah. Kalau titik 3 itu garis kecil 3 seperti ini. Ya. Ini titik dan ini harokat fathah kasroh dhamma. Kan ini rancu, Pak, kan sekarang kebalik. Kalau sekarang itu justru kalau harokat itu pakai garis, ya kan, Pak? Bu? Dan kalau titiknya titik beneran. Kalau dulu awal mulanya titik itu pakai garis kecil. Garis kecil 1 berarti kalau di bawah berarti ba, kalau di atas nun. Kalau garis kecil miring 2 berarti itu bisa ta, ya, atau bisa ya, begitu ya. Kalau garis 3 itu nanti bisa sa, bisa sya, seperti itu. Ya, ini yang disebutkan oleh Nasr bin Ahmad Al-Laitsi. Gimana, Bu? Iya. Tapi nanti lama-lama mudah, Bu. Ini kan baru proses, ya. Baru proses. Ya. Terus nanti ada ulama yang ketiga, saya nerangin hanya gambaran umum, Pak, ya. Nanti kalau ingin detail gampang lah ya. Kapan-kapan. Yang ketiga ini sebagai penyempurna namanya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Kalau ini tadi sekitar tahun 90 Hijriah, ya. Terus kemudian yang terakhir Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Nah ini nanti Pak yang menyempurnakan, yang merubah ini semua jadi harokat seperti itu ini nanti. Ya, ada Syekh Khalil ini. Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Yang ini wafat tahun 125 Hijriah. Ya, nanti beliau inilah yang menyempurnakan sampai tanda bacanya itu sempurna, ya, seperti itu. Ya, ini sedikit sejarah kenapa kok terjadi perbedaan tulisan seperti itu, ya, Pak. Ya, kenapa kok terjadi perbedaan tulisan seperti itu? Karena itu sifatnya ijtihadi. Apa itu ijtihadi, Bapak Ibu? Usaha, pendapat, ikhtiarnya para ulama yang memang kompeten di bidangnya, gitu ya. Ya, orang yang punya kualifikasi dan kompeten di bidangnya kemudian melakukan ijtihad, di antaranya ijtihad tanda baca Al-Quran karena sifatnya ijtihadi. Lawan daripada ijtihadi apa, Bapak Ibu? Ini semuanya adalah ijtihadi. Lawan daripada ijtihadi adalah tauqifi, ya. Jadi penulisan kenapa alif lam dan seterusnya kok bentuknya seperti itu, ya. Ini semuanya ijtihadi. Kemudian tanda baca kok seperti itu, ya. Ini semuanya ijtihadi. Jadi ini semuanya ijtihadi. Yang namanya ijtihad itu, Pak, kalau seandainya salah tetap dapat pahala. Yang penting yang berijtihad itu ulama yang memiliki kapasitas ijtihadi. Ya, ijtihadi lawannya tauqifi. Ya, ijtihadi. Ya, ijtihadiyun lawannya apa, Pak? Tauqifi. Ya, tauqifiyun. Tauqifi, ya, tauqifi. Apa tadi ijtihadi? Usaha, ikhtiar, ya, perjuangannya para ulama untuk memudahkan orang baca Quran, itu namanya ijtihadi. Tapi kalau sudah berkenaan tentang surat Al-Baqarah misalkan, itu sekian ayat, sekian juz, betul nggak, Pak?
Terus kemudian kenapa kok surat Al-Quran terdiri dari 30 juz 114 surat ya 6.236 ayat. Nah itu baru tauqifi. Kalau tauqifi artinya apa? Lawan daripada istihadi. Istihadi tadi kan usaha, upaya. Ijtihad, ikhtiar. Kalau tauqifi dari sononyo. Dari apa? Udah dari sononyo. Dari sononyo begitu. Kalau ada orang kenapa Al-Quran kok diawali dengan surah Al-Baqarah misalkan, itu namanya tauqifi dari sononyo. Gak ada jawaban lagi Pak. Ya, jawabannya cuma satu. Apa itu? Jawabannya dari sononyo karena ini masalah keimanan. Makanya Allah mengawali Al-Quran dengan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah dan seterusnya, yaitu orang-orang yang beriman kepada sesuatu yang gaib. Ya, di antaranya kenapa kok Al-Quran sedemikian rupa? Itu namanya ijtihad, tauqifi. Ya kayak kita terlahir, mohon maaf saya laki-laki, ibu perempuan, ada pilihan enggak? Iya. Saya lahir dari anaknya petani di ujung Berung, ya di tengah hutan belantara misalkan. Itu namanya sudah dari sononya Pak. Itu namanya takdir mubrom. Sebagaimana takdir ada yang mubrom, ada yang mu'allaq. Takdir mubrom itu takdir yang kita nggak bisa menolak merubahnya, kecuali hanya menerima dan ikhlas. Betul nggak Pak? Tapi ada takdir, ya, yang itu bisa kita ubah. Contoh, dulu ya Bapak Ibu sudah lancar belum baca Quran? Dulu banget, ya. Jangankan lancar, ya. Ngerti bahasa saja itu, ya, masih belum bisa bedain mana ba, mana ta, mana sa karena bentuknya sama, titiknya beda. Terus kemudian belajar akhirnya bisa sampai fasih. Itu namanya takdir mu'allaq. Takdir yang bisa dirubah dengan usaha. Baik, seperti itu, Pak ya. Ada lagi yang lain? Ya, silakan Bapak. Ini tadi surat Al-Baqarah yang ayat 255 itu suka Wah, apa ini Bapak ya? Al-Baqarah 255. disebut ayat kursi itu. Ayat kursi. Maksudnya apa? Maksudnya apa itu Pak? Yang lain kan nggak ada itu. Kenapa dinamakan ayat kursi? Itu Pak ya. Padahal ini surat Al-Baqarah. Iya. Terus kursinya kursi apa lagi gitu Pak? Kursi goyang, kursi jalin. Baik, pertanyaan yang bagus ya. Surah Al-Baqarah NIA 255 atau yang dikenal dengan ayat kursi. Kenapa kok dinamakan ayat kursi gitu ya Pak? Jawabannya simpel. Karena dalam ayat tersebut terdapat kata kursi. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Sama. Kenapa dinamakan surah Al-Baqarah? Karena di dalamnya banyak kata Al-Baqarah. Baqaratun safra'u faqi'un launuha. Ya, pernahkah dengar tentang cerita sapi betina Pak? Dia pernah cerita panjang lebar di mana Pak ya? Ya bukan di sini Pak ya. Wah itu ceritanya seru Pak. Ya, seru ya. Ini cerita kaum Nabi Musa alaihi salam. Ya. Semua surat Al-Quran itu diambil dari kata yang terdapat di dalamnya kecuali hanya dua. Kecuali hanya dua surat yang namanya itu tidak tersebut dalam ayat tersebut. Langsung kasih hadiah Quran deh, biar semangat. Yang bisa jawab, silakan. Surat apa saja? Angkat tangan. Waduh, ini jawab semuanya. Yang angkat tangan ibu nih. Saya bilang angkat tangan kan. Surat apa Bu? Surat Al-Ikhlas sama apa? Kan saya bilang dua. Sama Al-Fatihah. Oh iya betul. Ya, surat Al-Fatihah ayat 1 sampai 7 itu enggak ada kata-kata Al-Fatihah. Betul enggak, Pak? Iya, surah Al-Ikhlas dari ayat 1. Coba Al-Ikhlas kayaknya 3 atau 4.
4 ya. Ya, surah Al-Ikhlas itu enggak qul huwailli, ya qul huwallahu ahad, itu enggak ada di dalamnya kata Al-Ikhlas. Ya tenang Pak, yang belum dapat masih ada yang banyak. Ya, kami ya, kami. Ya, hanya ada 2 surat Al-Qur'an yang namanya tidak disebut dalam ayat. Yang pertama surah Al-Fatihah, yang kedua surah Al-Ikhlas. Selain itu ada, mau surat apa saja di dalamnya disebut. Ya, Al-Mulk Ustaz tadi kita baca ada Tabarakalladzi biyadihil mulk, apalagi Yasin langsung di awal Yasin, ya kan? Ya, baik, jelas Pak? Ya, terus nanti kalau ditanya lagi, Allah itu punya kursi, berarti Ustaz itu nanti pembahasannya panjang lebar Ustaz, ya Pak ya. Jadi Allah itu betul punya kursi atau singgasana, tapi jangan menyamakan kursinya Allah kayak gini Pak, ya. Terus kursinya Allah itu bahannya kayu, sofa, besi, jangan disamakan. Yaitu menggambarkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh, itu artinya ilmunya Allah itu meliputi langit dan bumi, tidak ada sesuatu kecuali dalam pengawasan, penglihatan dan pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nanti kalau ditanya lagi masalah kursi, itu pembahasan tauhid panjang lebar, ulama berbeda pendapat ini Pak, masalah kursi ini, ya. Dan ternyata betul di dunia diperebutkan kursi itu, ya kan? Ada kursi panas, kursi apa? Baik, ada lagi Bapak Ibu yang lain? Yang ibu-ibu nih, silakan Ibu. Ya. Yang apa Bu? Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali ini bacanya. Itu yang menciptakan tentang harokat. Ya. Tapi dengan bentuk bulat, bukan itu ya Bu, bulat tebal, aslinya warnanya merah. Warnanya apa Bu? Merah. Ya. Terus ya, tentang Nasr bin Ahmad Al-Laitsi. Itu tentang huruf titik kan? Tapi membedakan huruf yang sama, yaitu dengan titik. Nah, tapi titiknya saat itu pakai garis miring kecil. Ya, kalau 1 berarti garis miringnya 1, 2, 3. Iya. Terus maaf yang ketiga yang Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Itu maaf tadi saya kurang dengar. Jadi ya. Yang apa ya? Ya, dia menyempurnakan. Saya kasih contoh sekalian. Penyempurnaan harokat, dia menyempurnakan harokat yang nantinya harokat itu dibalik, ya. Yang nantinya fathah itu pakai tanda miring. Ini harus ditulis ya. Ini kan aslinya fathah. Ini doma Bu ya. Ini doma, ini kasroh, ini fathah. Oh ya, satu lagi tanwin Bu. Titik 2, tebel 2 seperti ini. Ini tanwin. Katakanlah tanwin fathah atau tanwin doma. Nah, kemudian karena ini sudah ada yang mengawali, sudah ada yang membuka, tapi sebagian orang tuh bingung. Bayangin Bu, jangan kan ibu-ibu zaman dulu orang bingung Bu dengan tanda baca ini. Ya, zaman dulu Pak, itu orang bingung. Mengingat gak semuanya itu dikasih tanda baca Pak. Rata-rata yang dikasih tanda baca kayak gini itu hanya huruf depan sama huruf belakang, huruf tengah gak ada. Jadi orang dulu itu masih bingung. Ini garis tapi titik, ini titik tapi garis, kan begitu Pak ya. Orang dulu aja bingung. Akhirnya disempurnakan oleh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Dia berijtihad. Ini ulama yang banyak jasanya juga, ya. Akhirnya dia menyempurnakan fathah itu diambil dari alif. Diambil dari apa Pak? Ya, asal usul fathah. Asal usul Bapak Ibu. Gak apa-apa, sekarang pemanasan dulu Pak. Nanti kalau ada waktunya kita bahas. Saya sebetulnya ada slide-nya Pak. Ada slide itu puluhan. Saya sudah buat karena saya ngajar dulu juga Pak. Ya, jadi saya sudah punya slide-nya itu, PowerPoint-nya.
Ini hanya sekilas juga, hanya sekilas saja lah. Minimal penasaran, apa Pak? Iya, minimal penasaran. Asal usul fathah itu dari alif. Saya buat harokat dulu Pak. Ini katakanlah harokat fathah, ini harokat dom. Ya ini harokat doma, ini harokat kasro, satu lagi harokat tan. Jadi geri-geri gitu. Ini harokat tanwin, yaitu tanwin fathah, kasro atau doma. Fathah itu berasal dari alif. Dari apa Pak? Dari alif. Aslinya alif, ya. Karena Khalil bin Ahmad ini Pak, itu nggak mau ilmunya itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Dia ingin ilmunya itu bisa dipertanggungjawabkan, dijelaskan secara ilmiah, kurang lebih seperti itulah Pak. Ya. Dia ngotak-atik gimana nih cara menemukan harokat fathah. Pertama apa Pak? Huruf alif. Ini saya gedein Pak. Alif. Akhirnya alif ini dimodifikasi Pak. Agak dimiringin tapi gede Pak, masih gede gini. Alif tapi miring. Kemudian fase akhirnya adalah dikecilin seperti ini. Jadilah harokat fathah. Jadi harokat fathah itu identik dengan alif. Betul nggak Bapak Ibu? Harokat fathah itu identik dengan huruf alif. Yang kedua, dhamma. Yang kedua apa Pak? Dhamma. Ya. Yang kedua adalah dhamma. Dhamma. Ya. Ya. Dhamma itu asal usulnya waw. Asal usulnya apa Pak? Huruf waw. Ya. Kemudian wawunya itu ditulis miring tapi masih gede Pak. Ditulis miring tapi masih apa? Masih besar seperti ini. Ya. Kemudian sampai finishnya ditulis kecil. Ditulis apa Pak? Ini waw aslinya Pak. Aslinya apa? Aslinya waw. Yang terakhir harokat apa? Kasroh. Ya, harokat kasroh itu di bawah atau di atas tuh? Ya. Harokat kasroh ini nanti yang unik Pak. Harokat kasroh. Harokat apa? Harokat kasroh. Harokat kasroh itu berasal dari ya. Kalau ya dulu itu begini tulisannya Pak. Ya kecil. Pernah lihat yang kecil seperti ini Bapak Ibu? Kemudian dari ya kecil itu dipangkas kepalanya. Ini kan kepalanya Pak. Berarti tersisa ini Pak. Tersisa ini, ya kan? Tersisa ini. Kemudian disempurnakan, diambil ininya saja Pak. Ininya dibuang. Ya jadilah seperti ini. Jelas? Baik. Jadi itu harokat fathah dhamma kasroh. Kalau tanwin tinggal di double. Tanwin apa Pak? Double. Ya, sekarang sukun, betul nggak Pak? Sukun. Sukun harokatnya pakai apa Pak? Nun kecil kan? Sukun itu diambil dari kata khafif. Dari kata apa Pak? Khafif. Ini sukun Pak ya. Ya. Khafif. Ya. Bangunan tulisannya nggak begini. Ya. Ini tulisan khafif pada dulunya seperti ini Pak. Kata khafif. Coba saya tanya. Harokat yang paling ringan. Harokat yang paling ringan itu harokat apa Pak? Yang paling lemah. Yang pernah belajar nahwu sorot. Yang paling kuat dulu deh, yang paling kuat ini ada A, ada I, ada U. Yang paling kuat. Harokat yang paling kuat menurut bahasa Arab boleh, menurut tajwid boleh. Kalau menurut bahasa Arab dulu Pak, harokat paling kuat itu justru kasroh. Harokat paling kuat. Yang kemudian dhamma, kemudian fathah, kemudian sukun. Adapun menurut ilmu tajwid harokat paling kuat itu dhamma. Apa Pak? Dhamma, kemudian fathah, kasroh, lagi-lagi yang paling bontot sukun. Yang paling lemah apa Pak? Sukun. Ya karena hurufnya nggak bergerak. Hurufnya nggak apa Pak? Ya makanya kita sering menerjemahkan sukun itu apa Pak? Mati. Betul nggak Pak? Nun mati dan tanwin, ya kan? Baik. Jadi sukun itu diambil dari kata khafif yang artinya ringan. Karena dia harokat paling lemah. Khafif itu artinya lemah, apa Pak? Khafif, ya.
khafif, syai'un khafif itu berarti sesuatu yang ringan, sesuatu yang lemah. Dari kata khafif ini diambil huruf kha. Huruf apa? Nah, diambil ini Pak. Khafif artinya ringan atau lemah. Mengingat huruf yang sukun itu huruf yang paling lemah, huruf yang paling ringan. Ringan bahasa Arabnya apa Pak? Khafif. Lamun najis mukhafafah teh. Tahu najis mukhafafah Pak? Masih ingat waktu di Luwiliang atau Luwiliang susah nyebutnya. Jadi saya dulu itu Bu, kalau liburan panjang itu ngapal Quran di sana, namanya pesantren Mambaun Turukon. Naiknya odong-odong Pak. Loh, serius Pak, apa itu odong-odong? Itu mobil semi gerobak Pak. Jadi mobilnya itu bolong-bolong gak tahu-tahuan, tapi baik diantar sampai rumah itu Pak, kayak taksi ya, ini odong-odong. Jadi apa namanya? Di sana itu lantakan Pasundan, orang Sunda semua kan Pak ya di sana itu. Siang-siang itu ada ngaji fikih, bahas najis, macam-macam najis, najis berat, najis ringan, sama najis sedang. Saya masih ingat lamun najis mukhafafah teh, ya. Adapun najis mukhafafah, mukhafafahnya najis ringan, berat atau sedang Bu? Najis ringan itu Bu. Mukhafafah itu dari kata khafif. Mukhafafah dari kata apa? Dari kata khafif artinya apa? Ringan, ya. Ya. Dari kata ringan inilah diambil huruf kha-nya saja. Huruf apa Bu? Huruf kha. Sehingga ya awal mulanya seperti ini sukun itu. Agak gedean karena huruf apa Bu? Huruf kha. Kemudian disempurnakan jadilah seperti ini. Tanda sukun. Apalagi Bu? Tanda baca yang belum? Fathah sudah, dhamma sudah, kasar sudah, sukun sudah. Apalagi belum? Mat. Nah saya tadi kan jadi mau nerangin mat. Kenapa mat itu tandanya bendera? Betul nggak Pak? Mat tandanya bendera. Ya itu bukan sembarang bendera Bu. Contoh tadi kalimat apa? Nun lah ya, apa Bu? Nun. Tadi kita baca surah Al-Qalam diawali dengan kalimat nun. Ya. Ini ada asal usulnya Bapak Ibu. Gak suka-suka kasih tanda. Karena saya bilang tadi Khalil bin Ahmad itu membuat tanda baca semuanya ilmiah bisa dijelaskan dan orang semuanya bisa paham dan menerima. Ini asal mulanya dari kata madun. Dari kata apa Pak? Asal mulanya begini Bu, Pak, tulisan mat itu. Tulisan apa Pak? Ini kalau dibaca madun, dibaca apa Pak? Ya madun, ya madun. Tapi gak ada harokatnya. Akhirnya kata madun ini gak ada harokatnya ya. Kemudian ya mimnya itu disamarkan, dalnya disamarkan. Asal mulanya masih begini Pak. Asal mulanya masih begini, disamarkan. Ya, dari kata mandu disamarkan mimnya, disamarkan dalnya, kemudian disempurnakan jadilah tanda bendera. Ini bacanya madun Bu. Ini huruf mim, huruf apa? Huruf mim ini huruf dal. Madun artinya apa Mat? Panjang. Ya, jamaknya mudun, bahasa Jawanya modon. Loh serius Mas? Modon itu artinya panjang. Betul nggak Pak? Ini saya tulis Arabnya Bu. Orang Jawa itu ngambil modon dari kata mat. Iya, modon ya bin molor ya. Ini serius Pak, nggak percaya nanti dilihat buka kamus bahasa Arab. Mududun apa Pak? Mududun itu kata jamak dari madun. Dari apa? Ya, kalau bacanya yang baca orang Jawa modon. Ya, artinya panjang. Jelas Pak ya? Iya. Itulah tanda baca. Ternyata tidak sekonyong-konyong. Apa itu sekonyong-konyong Pak? Ya tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba. Ingat sekonyong-konyong itu kamus berarti ada di kamus bahasa Indonesia Pak. Ada di KBBI ya. Itu kata baku, kalimat yang baik dan benar. Sekonyong kok konyong, tapi jangan ditambahi koder Bu, nanti jadi diri kempot ya. Loh, usah kalau diri kempot, saya jatuh nyanyi diri kempot ya. Oke, jelas Bu ya. Itulah tanda-tanda. Saya ulangi. Gimana? Saya ulangi karena ini semuanya ya.
meskipun yang tanya satu tapi itu semuanya. Harokat fathah awal mulanya diambil dari huruf apa bu? Alif ya. Alif diiringi tapi masih gede.